Ibu Kabit kita hadir. Kita akan mulai duluan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Maitreya, salam kebajikan, salam cinta anak usia dini Indonesia. Selamat datang teman-teman di kegiatan webinar PAUD HI, PAUD Berkualitas, Komunitas Belajar PAUD HI, PAUD Berkualitas, yang pada siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat program kerja komunitas belajar di satuan PAUD pada khususnya. Tapi insya Allah ini tidak terlalu banyak berbeda dengan teman-teman yang ada di sekolah dasar, SMP maupun SMA. Jadi misalnya di dalam Zoom ini ada teman-teman yang dari SD, SMP, SMA, sangat senang sekali bisa belajar bersama-sama. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rini Septiani Mukti, saya adalah penggerak komunitas dari PAUD HI PAUD Berkualitas ini. Di sini kita sama-sama, kami mengajak teman-teman yang bergabung di sini untuk belajar bersama-sama. Jadi tidak ada yang lebih hebat, semuanya sudah hebat. Kenapa? Karena kita adalah guru-guru PAUD yang hebat, guru-guru pendidik yang hebat. Izin, saya akan langsung share screen supaya nanti teman-teman bisa, nanti saya akan bagikan ininya, materinya. Oke, teman-teman ada kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Udah kelihatan. Alhamdulillah. Baik. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom pada siang hari ini adalah teman-teman yang sebagian besar sudah mempunyai komunitas belajar ya, dan ada juga yang mungkin masih bingung nih seperti apa gitu ya. Nah, komunitas belajar sendiri adalah salah satu solusi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mencapai target bahwa implementasi kurikulum merdeka ini lebih cepat gitu tersebarnya. Kan ada juga yang program guru penggerak, sekolah penggerak gitu kan. Nah, salah satunya adalah komunitas belajar. Komunitas belajar ini adalah menjadi salah satu upaya untuk kita, para pendidik dan tenaga kependidikan, belajar lebih cepat untuk IKM ini sendiri. Nah, pada siang hari ini, teman-teman yang mungkin nanti mau bertanya, boleh ya, nanti boleh sharing langsung, mau apa yang bisa kita sama-sama pelajari. Lanjut, sebelum kita ke program apa yang harus dibuat oleh program kerja, saya ingin kembali berbagi ya pada teman-teman. Nis, gimana sih kalau misalnya kita belum punya komunitas belajar? Wajib nggak sih komunitas belajar? Pada dasarnya komunitas belajar ini adalah kegiatan forum diskusi. Dan saya yakin semua dari teman-teman sudah punya sebenarnya komunitas belajar, cuman masih belum terdaftar aja. Apa sih seperti apa ya? Seperti teman-teman itu suka berkumpul dengan guru-guru rapat, itu sebenarnya komunitas di satuan PAUD-nya. Atau misalnya teman-teman ikut organisasi nih, ikut organisasi di IGTKI Himpaudi, itu salah satu komunitas belajar. Ada juga yang ikut TKG, K3S, KKG, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah komunitas belajar. Hanya saja di dalam kurikulum Merdeka ini, kita mencoba untuk mensinergikan supaya hasilnya lebih maksimal, makanya harus didaftarkan. Seperti apa sih caranya mendaftarkannya, Miss? Nah, mungkin di teman-teman yang ada di provinsi lain, mungkin berbeda ya. Seperti di kabupaten kami di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, itu ada dua cara kami untuk mendaftar. Yang pertama, itu kami ada khusus ya dukungan dan himbauan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengisi Google Form ya untuk direkapitulasi. Ya, diisinya di Google Form yang SID Data Kombel Meranti. Nah, di situ dari mulai tingkat PAUD sampai SMP ya, kita diminta untuk mengisi datanya supaya dari dinas tahu nih, oh ternyata komunitas belajar yang ada di Meranti ini sudah sekian gitu. Nah, yang wajibnya adalah satu sekolah, satu komunitas belajar gitu. Nah, boleh nggak Miss lebih? Boleh. Nanti kita bahas lagi seperti apa ya.
Nah, itu yang pertama di kabupaten kami. Mungkin teman-teman nanti yang di provinsi lain boleh berbagi ya. Misalnya, oh ternyata di provinsi Bali nggak gitu, misalnya, atau di Jawa Barat nggak gitu. Boleh. Lalu sesudah itu apa teman-teman? Karena kita ini kurikulum merdeka, harus terintegrasi, maka komunitas belajar kita sebaiknya terdaftar di PMM. Apa aja terdaftar? Gimana caranya daftarnya? Itu bisa membuka link Merdeka Mengajar atau download aplikasi Merdeka Mengajar. Ya, di sini dia. Lalu setelah itu, coba dicek-cek, di situ ada pelatihan mandiri. Itu biasanya untuk daftar komunitas belajar minimal sudah menyelesaikan topik kurikulum merdeka sampai aksi nyata. Dan statusnya sudah menunggu validasi. Baru setelah itu masuk ke beranda dan klik komunitas belajar, baru bisa daftar. Ya, nanti untuk teman-teman yang mungkin masih ada kesulitan, kendala dalam mendaftarkan komunitas belajarnya di PMM, boleh hubungi kami ya untuk dibimbing. Nah, ini dia daftar komunitasnya. Bagaimana sih cara di PMM, gimana daftarnya? Masuk ke dalam beranda, lalu cari ini tanda komunitas. Nah, nanti diklik teman-teman ya, komunitasnya. Udah diklik. Nanti kalau teman-teman yang belum pernah punya komunitas, maka tampilannya akan seperti ini. Klik lihat info lengkap, nanti akan muncul di sebelah kanan, terlalu cepat. Di sebelah kanan itu isi formulir. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan topik kurikulum merdeka, biasanya belum bisa isi formulir, harus selesaikan dulu sampai aksi nyata. Miss, kalau misalnya kurikulum merdekanya butuh perbaikan, bagusnya Ibu aksi nyatanya dikirim ulang sampai status topik kurikulum merdekanya itu menunggu validasi. Kalau menunggu validasi dia sudah bisa isi formulir, teman-teman. Lalu setelah itu apalagi kira-kira, nah nanti teman-teman diisi tuh, sudah isi formulir, isinya dilihat lokasinya di mana. Kalau teman-teman yang ada di Lampung mungkin bisa Provinsi Lampung misalnya. Dan untuk deskripsi komunitasnya juga diisi. Misalnya komunitasnya tentang KKG atau tentang PKG atau satuan pendidikannya. Nah, setelah itu diisi terus jenjangnya PAUD, mata pelajarannya PAUD. Jenis komunitasnya ada dua ya, teman-teman. Yang wajib pertama adalah komunitas di satuan PAUD. Yang pertama. Kalau teman-teman mau buat yang komunitas di luar satuan PAUD, misalnya yang PKG, KKG itu nanti tuh isinya komunitas antar sekolah. Tapi kalau misalnya yang sekolah ibu sendiri, misalnya KB Kasih Bunda, maka di situ komunitas dalam sekolah gitu. Ya. Nanti udah selesai, nanti tinggal daftar, didaftarkan. Hanya segitu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti di gambar, nanti akan muncul nih, ini komunitas kami, PAUD HI PAUD Berkualitas. Ya. Lalu nanti boleh di-sharekan nih, di-sharekan di ujung yang di atas ini, kanan atas, linknya ke teman-teman yang lain di PKG atau di grup sekolah untuk bisa mengikuti. Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana daftar di PMM. Nah, lalu maaf di Zoom ini sudah semua punya komunitas atau ada yang masih belum? Ibu Ita dari Pulau Merbau udah belum? Bu Rusmawati belum nih kayaknya. Udah. Belum paham itu. Belum Yang paham? aja belum daftar. Karena saya belum paham gitu. Operator pun makanya ikut ini dengar dulu boleh, kan boleh. buat sama bunga gitu. Apa? Ini aja Bu, yang dari Dinas Pendidikan itu Ibu diisi dulu linknya ya. Yang ini, yang pertama ini, yang suratnya dikirimkan ke grup. Harus ada SK-nya tuh, Miss. Ya, SK-nya. Tapi kan kalau SK-nya ada dibagikan sama Dinas kemarin. Nanti saya boleh ikuti. Betul. Lalu nanti ada teman-teman yang ya, misalnya ada teman-teman nih yang gurunya cuma 2 orang gitu ya, nggak apa-apa karena komunitas belajar minimal 2 orang. Kecuali kalau 1 orang itu agak bingung ya, hanya 1 orang.
Jadi misalnya Bu Rusmawati satu, terus gurunya satu orang, itu masih bisa Bu. Karena apa? Karena minimal 2 gitu. Ya. Miss, izin tanya, Miss. Boleh Bu ya Suryani. Ini yang berdasarkan komunitas belajar ini, apakah guru tuh berdasarkan di Dapodik, Miss? Atau gimana? Yang dimasukkan nama guru. Baiknya sih demikian Bu. Yang sudah ada akun belajarnya biasanya. Oh gitu. Iya. Oh ya Miss, terima kasih. Kalau guru ibu baru, masukkan langsung ke Dapodik. Nanti kalau udah masuk ke Dapodik, nanti biasa secara otomatis dia jadi punya akun belajar gitu. Oke Miss. Insya Allah Senin Miss. Ya, semangat Bu. Teman-teman yang lain ada yang mau di-sharingkan mengenai pendaftaran ini. Pokoknya yang paling penting teman-teman daftar dulu yang Dinas Pendidikan minta, karena itu untuk rekapitulasi. Nanti untuk yang di PMM, boleh nanti komunikasi japri ke saya. Kalau di sini terasa kurang jelas gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Pokoknya kita harus temenan sama ini PMM. Sekarang semua rata-rata sama PMM. Jadi kita kalau nggak kenal sama PMM pusing nanti. Ini belum termasuk kita suling jar. Nanti kita buat webinar lagi tentang suling jar ya. Sekarang kita komunitas belajar dulu. Nah, teman-teman lanjut ya. Komunitas belajar itu seperti yang tadi saya sampaikan. Teman-teman di masing-masing sekolah pasti sudah punya komunitas belajar. Walaupun namanya bukan komunitas belajar. Namanya misalnya hanya, ya Miss kami hanya gabung-gabung gitu aja, rapat-rapat. Iya Bu, itu komunitas belajar. Ibu rapat sama guru-guru Ibu, itu komunitas belajar. Ibu ketika Ibu rapat bahas asesmen, bahas rapot, itu komunitas belajar. Ibu ikut PKG, itu komunitas belajar. Hanya mungkin ini kita lebih formal didaftarkan. Nah, untuk komunitas belajar itu ada 2. Yang pertama, satuan pendidikan. Yang kedua, antar satuan pendidikan. Nah, yang satuan pendidikan itu satu sekolah. Satu sekolah punya satu komunitas. Misalnya TPA Permata, SPS Senangin, misalnya gitu komunitasnya. Terus KB Aisyah Rintis, misalnya gitu. TK Batin Galang, misalnya gitu. RA Nur Fatehah, misalnya. NDS Kasih Maitreya. Nah, itu adalah satuan komunitas yang ada di satuan pendidikan. Nah, Miss boleh nggak di satuan pendidikan punya 2 komunitas belajar? Boleh. Misalnya seperti apa, Miss? Misalnya, contoh di TK negeri pembina Selat Panjang, misalnya. Kelas TKB-nya itu ada 5 kelas misalnya. Lalu mau membuat MGMP atau komunitas belajar guru TKB kelompok usia 5 tahun. Boleh. Yang 5 tadi gitu. Itu adalah komunitas satuan pendidikan yang ada di dalam satuan pendidikan. Jadi boleh ya. Nggak mesti harus satu aja, boleh 2. Atau misalnya Miss, kami kan di TK Negeri Pertiwi ada kegiatan bidang studi, misalnya bidang studinya agama, atau misalnya bidang studi bahasa Arab misalnya gitu ya, ada bidang studi bahasa Inggris dan sebagainya. Mau membuat NGMP atau guru bidang studi boleh. Ya, jadi itu untuk yang satuan pendidikan. Sedangkan untuk yang antar satuan pendidikan, berarti di luar dari satuan pendidikan itu, ibu-ibu boleh membuat komunitas KKG, misalnya kayak KKG Melati, PKG Handayani, misalnya K3S, 3TKI Pulau Merbau, Himpaudi Pulau Merbau, misalnya, atau Himpaudinya yang kabupaten, boleh gitu. Nah, itu yang antar satuan pendidikan. Miss, boleh nggak MGMP-nya antar satuan pendidikan? Boleh gitu. Pokoknya komunitas belajar
bisa dibuat lebih gitu ya, lebih dari 1. Tapi maksimal 3. Kita untuk penggeraknya maksimal 3. Ya. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyain nggak? Yang jelas teman-teman buat dulu yang satu sekolah ya, satu sekolah satu. Kenapa? Karena nanti penilaian dari pusat itu dilihat akun belajar pengelola atau kepala sekolahnya, dia sudah dibuat komunitas belum? Guru-gurunya sudah aktif belum gitu. Karena akun belajar sekarang yang sedang boomingnya gitulah. Ini siapa ya yang mau tanya nih? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya aja yang nanya. Kita tenang aja Bu ya, nggak usah serius-serius. Kita di sini kan sharing aja. Ini ada yang chat nih. Iya Ibu Irawati. Terima kasih sudah bergabung dari TK Negeri Pertiwi Panjang. Ya, jadi seperti itu. Komunitas satuan pendidikan dan komunitas antar satuan pendidikan. Kita lanjut lah ya kalau gitu. Nah, masuk deh ke program kerja. Jadi Miss sebenarnya ngapain aja sih di komunitas belajar ini gitu kan? Kita harus ngapain sih? Ya, seperti di awal saya sharingkan bahwa komunitas belajar menjadi salah satu upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu IKM, implementasi kurikulum merdeka se-Indonesia dari tingkat PAUD sampai kuliah gitu. Ya. Jadi apa-apa saja sih yang bisa kita buat? Teman-teman sih sebenarnya sudah mengerjakan ini loh. Seperti kalau teman-teman mau buat kurikulum, itu kan program kerjanya buat kurikulum. Ya, buat modul, biasanya buat RPPM, RPPH kan, buat modul sekarang. Terus buat apa lagi? Sharing tentang pembelajaran kurikulum merdeka gitu. Itu sebenarnya program kerjanya. Terus mungkin setiap akhir semester gitu kan, atau di setiap bulan ada pembahasan tentang asesmen, penilaiannya gimana, dan lain-lain. Jadi intinya komunitas belajar satuan ini bagaimana caranya kita sama-sama belajar tentang IKM gitu ya. Mau itu bahas aku. Jadi Miss ini kaku nggak? Enggak. Bisa teman-teman membuat APE. Bisa teman-teman membuat gerak dan lagu. Bisa teman-teman banyak hal. Banyak hal ya. Itu tentang IKM. Lalu biasanya rata-rata kan itu di dalam satuan pendidikan ya, bersama rekan kerja gitu ya di satu sekolah. Misalnya di sekolahnya TK Abarintis gitu ya, membahas tentang KSP atau membahas tentang ayo kita sharing tentang mendongeng gitu. Jadi bebas ya. Jadi teman-teman yang mengisi link yang ada Dinas Pendidikan bagikan itu boleh diisi dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman biasa lakukan di sekolah gitu. Khususnya untuk IKM. Lalu Miss, kalau misalnya bagaimana supaya kita seperti Miss Rini nih bisa bikin Zoom untuk banyak orang? Boleh ya. Itu berbagi praktik baik ya. Misalnya Bu Rusmawati mau berbagi praktik baik cara mengajar anak usia 2 sampai 3 tahun dengan menggunakan media air. Boleh. Itu di bukti karya. Atau sama-sama mengerjakan PMM, program kerjanya. Boleh, Bu. Jadi program kerja ini dia tidak kaku. Tidak kaku. Disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan Ibu. Komunitas belajarnya mau apa. Miss boleh nggak sebulan sekali? Monggo, boleh. Seminggu sekali? Boleh. Setiap hari? Boleh. Kalau kuat, gitu ya. Kalau kuat. Kalau 2 minggu sekali? Boleh. Ya, biasanya disesuaikan aja waktunya. Jadi nggak kaku. Tapi tetap harus terdata. Selama 1 semester ini kegiatannya apa, 1 tahun ini kegiatannya apa. Ya, bagusnya sih dicatat seperti program tahunan gitu. Ya, karena ini juga ke depan akan jadi penilaian. Ya. Penilaian mungkin di Sulingjar dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Sampai sini lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Nah, metode pelaksanaannya itu bisa 2 ya, teman-teman. Ada yang luring, ada yang daring. Kalau untuk teman-teman yang berada di satuan pendidikan masing-masing, itu bisa pengerjaannya atau kegiatannya itu seperti rapat gitu, seperti diskusi gitu. Boleh nggak mesti Zoom kayak gini.
boleh. Tapi didokumentasikan di video, difotokan gitu ya. Mana tahu nanti butuh gitu. Kan kalau sekarang zamannya mana tahu nanti butuh, fotokan aja, nanti disimpan. Jadi jangan sampai ada orang nanti nanya, ada nggak komunitasnya? Ada, dokumentasinya ada? Nggak ada gitu. Ya. Lalu, Miss, gimana caranya kalau mau webinar? Boleh, ya. Teman-teman kan punya akun Zoom. Ya, kalau yang punya Google bisa daftar di Zoom. Boleh juga nggak mesti Zoom. Boleh di Google Meet, boleh. Boleh juga di eh, apa tuh namanya? Ada banyak sekali platform untuk melakukan kegiatan daring. Miss, boleh nggak misalnya di satuan PAUD-nya, misalnya di TK Batin Galang, sesama guru tapi mau Zoom, boleh gitu ya. Walaupun nanti yang satu di kantor, satu di kelas gitu ya. Satu ada di lapangan, boleh. Agar supaya apa? Terdata di komunitas di PMN gitu. Tapi kalau misalnya bisa sih ya disampaikan di situ bahwa ada kegiatan komunitas di komunitas ibu gitu. Jadi bisa luring, bisa daring. Oh, oke. Ternyata sebentar banget ya materinya. Oke. Nah, wow, banyak, subhanallah. Banyak nih, teman-teman. Nah, ini saya lagi menunggu. Ayo, teman-teman, kita berdiskusi. Siapa mau nanya atau siapa mau berbagi? Berbagi. Mungkin ada yang pernah menjalankan, yang sudah menjalankan. Atau ada yang mau bertanya. Ibu, ada yang mau tanya? Kalau nggak mau nanya, saya nanya loh. Siapa yo? Ibu Welfa, apa kabar Bu Welfa? Alhamdulillah sehat, Miss. Apa kabar, Miss? Maaf, lambat aja. Alhamdulillah. Lambat masuk, Miss. Demam sedikit tadi, Miss. Iya. Minum obat.